Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ustazah Dwi. Piye kabarnya anak-anak? Saya nggih, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa nggih anak-anak. Ya, baik. Di pertemuan bahasa Jawa kali ini kita akan belajar tentang dongeng kewan. Ya, kita akan belajar tentang dongeng. Wah, pasti seru sekali ya kita belajar dongeng. Oke, baik, sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin amin. Baik, setelah berdoa kita akan melanjutkan ke pembelajaran ya anak-anak. Nah, di pembelajaran hari ini tadi kita akan belajar tentang dongeng kewan. Sekarang Ustazah tanya, sopo sing pernah didongengake tentang kewan kalih bapak ibu? Coba dieling-eling, mesti bapak lan ibu uga tau dongeng kabeh to anak-anak. Oke, coba saiki Ustazah pengen jelaske dongeng kuwi kasusastran lawas atau karya sastra lama. Ceritane wiwit zaman kuno lan diturunanke turun temurun. Cerita ing dongeng ora nyata-nyata dumadi. Jadi dongeng itu adalah hanya sebuah cerita yang bukan cerita nyata. Jadi itu hanya sebuah cerita yang yang nyata, jadi tidak nyata terjadi gitu. Itu hanya sebuah cerita. Oke. Dongeng biasanya dibagi menjadi 4 nih anak-anak ya. Ada 4 macam-macam dongeng gitu. Yang pertama adalah fabel, yang kedua adalah legenda, yang ketiga adalah mite atau mitos, yang keempat adalah sage atau epos atau wiracarita. Baik, nanti kita akan bahas satu-satu tentang keempat macam dongeng ini ya anak-anak. Oke, sudah siap? Baik, yang pertama adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng nyeritakake kewan-kewan, peragane para kewan. Tuladane misal adalah dongeng kancil. Oke, fabel itu adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan-hewan. Jadi yang memerankan di dalam dongeng fabel itu adalah para hewan. Contohnya adalah dongeng kancil, kayak dongeng kancil nyolong timun, kayak kancil karo boyo, kayak gitu-gitu ya anak-anak. Oke, yang kedua adalah legenda. Legenda itu adalah dongeng kangge gandengan karo dumadine sawijining panggonan. Tuladhane legenda rawa pening. Ya, jadi legenda itu adalah dongeng tentang terjadinya suatu tempat. Ya, jadi menceritakan kejadian suatu tempat. Misalnya adalah rawa pening atau bledok kuwu. Nah, seperti itu. Itu adalah tentang legenda. Jadi tentang panggonan, tentang suatu tempat. Yang ketiga adalah mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah dongeng sing ngenani babakan lelembut alam gaib. Tuladhane dongeng Dewi Lanjar lan dongeng Nyai Roro Kidul. Jadi mengenai tentang alam gaib. Kalau mita atau mitos itu adalah tentang alam gaib, seperti dongeng Nyai Roro Kidul. Yang keempat adalah sage atau epos atau wiracarita. Nyeritakake
kepahlawanan ing manungsa lan ngemot unsure sejarah. Tuladhane dongeng Amir Hamzah lan dongeng Damar Wulan. Nggih. Jadi kalau sage atau epos ini adalah tentang kepahlawanan manungso atau tentang sejarah gitu. Oke. Contohnya adalah Damar Wulan tadi, oke. Sudah jelas semua ya, 4 macam-macam dongeng, yaitu adalah fabel, legenda, mite, sage. Jadi ada 4 ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang bisa Ustazah sampaikan di pembelajaran hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti anak-anak coba membaca buku paket halaman 29, yaitu tentang kancil, tentang dongeng kancil. Nanti dibaca kemudian halaman 29, terus nanti dikerjakan soal halaman 30 ya. Di situ ada soal tentang mengenai bacaan yang sudah kalian baca tentang dongeng kancil itu ya. Nanti dikerjakan, dikumpulkan ke Ustazah. Jadi tugasnya adalah membaca cerita dongeng halaman 29 dan menjawab pertanyaan di halaman 30. Oke, siap anak-anak? Oke, kalau begitu cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Kalau ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan bahasa Jawa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.